Halo para penjelajah kosmos, bersama saya Kucing Menjelajah di channel Kok Bisa. Pernahkah kalian menatap langit malam dan menyadari betapa luasnya alam semesta ini? Di galaksi Bima Sakti kita saja, terdapat sedikitnya 100 miliar hingga 400 miliar bintang yang bersinar terang. Dan jika kita melihat lebih jauh ke alam semesta yang dapat diamati, terdapat sekitar 2 triliun galaksi. Dengan angka yang begitu luar biasa dan jumlah planet yang tak terhitung, logikanya alam semesta ini seharusnya penuh dengan kehidupan. Namun kenyataannya sungguh mengejutkan. Alam semesta kita saat ini sangatlah sunyi senyap. Sampai detik ini, kita belum pernah menangkap satupun sinyal yang terkonfirmasi berasal dari peradaban alien atau makhluk luar angkasa cerdas di luar sana. Kesunyian ini bukan sekadar kebetulan belaka. Para ilmuwan telah lama mencari jawaban mengapa kita tampaknya sendirian di alam semesta yang maha luas ini. Berbagai teleskop radio canggih telah diarahkan ke jutaan sistem bintang, mendengarkan dengan saksama setiap gelombang yang mungkin merupakan pesan dari peradaban lain, namun yang kita dengar hanyalah suara statis dari kosmos. Tetapi belakangan ini, sebuah perdebatan serius mulai muncul di kalangan ahli astrofisika. Alasan mengapa kita tidak mendengar apa-apa mungkin sangat mengejutkan. Bagaimana jika ternyata bumi, tata surya, dan seluruh galaksi kita ini sebenarnya berada tepat di tengah-tengah sebuah lubang kosong raksasa yang paling sepi di seluruh alam semesta? Terdengar seperti fiksi ilmiah, bukan? Namun kenyataannya ini bukanlah sekadar hipotesis iseng belaka. Fakta ini muncul dari berbagai data pengamatan nyata yang membuat para ilmuwan harus menggaruk kepala. Jika gagasan ini terbukti benar, maka seluruh perhitungan kita tentang kecepatan ekspansi alam semesta selama ini bisa jadi keliru total. Ini adalah penemuan yang berpotensi mengubah buku teks sains kita selamanya. Tidak hanya itu, keberadaan lubang raksasa ini juga bisa menjadi jawaban paling logis atas pertanyaan mengapa tidak ada sinyal alien yang pernah kita terima. Ini menjelaskan mengapa kita begitu terisolasi. Jika terbukti, fondasi kosmologi modern yang telah dibangun selama puluhan tahun akan terguncang hebat, teori-teori lama harus direvisi, dan pemahaman kita tentang realitas akan berubah. Oleh karena itu, hari ini kita akan menyelami sebuah misteri besar yang tersembunyi di depan mata kita. Kita akan membahas tentang ruang kosong maha luas tempat kita tinggal saat ini, sebuah wilayah yang dikenal oleh para astronom sebagai KBC Void. Mari kita kupas tuntas bagaimana struktur ini terbentuk, mengapa kita bisa berada di dalamnya, dan apa dampaknya bagi masa depan ilmu pengetahuan. Sekilas, jika kita melihat model alam semesta, sepertinya materi, bintang, dan galaksi tersebar secara merata ke segala arah. Ibarat sup yang diaduk rata, di mana setiap sendokan memiliki jumlah isian yang sama. Asumsi bahwa alam semesta itu seragam dalam skala besar telah menjadi prinsip dasar kosmologi selama bertahun-tahun. Prinsip ini sangat penting untuk menyederhanakan perhitungan kita. Namun realitasnya sama sekali tidak seperti itu. Ketika para ilmuwan memetakan posisi galaksi-galaksi menggunakan teleskop super canggih, mereka menemukan pola yang sangat berbeda. Galaksi-galaksi tidak tersebar merata, melainkan saling berkumpul dan terhubung oleh gravitasi, membentuk struktur filamen panjang yang terlihat persis seperti jaring laba-laba raksasa yang menyala dalam gelap. Struktur raksasa ini dikenal sebagai cosmic web atau jaring kosmik. Di titik-titik persimpangan filamen ini, materi berkumpul dalam jumlah yang luar biasa padat, membentuk gugusan galaksi raksasa yang saling bertabrakan dan berinteraksi. Wilayah-wilayah ini sangat sibuk, penuh dengan aktivitas pembentukan bintang, radiasi berintensitas tinggi, dan energi yang luar biasa besar. Lalu, bagaimana dengan ruang di antara filamen-filamen padat tersebut? Di celah-celah jaring kosmik itu terdapat ruang kosong yang sangat luas, di mana hampir tidak ada materi sama sekali. Ruang hampa raksasa yang sangat gelap dan sunyi ini disebut oleh para astronom sebagai void atau kehampaan. Di dalam wilayah ini, menemukan galaksi ibarat mencari jarum di tumpukan jerami kosmik. Nah, masalah utamanya adalah galaksi Bima Sakti, tempat kita tinggal, ternyata berada tepat di dalam salah satu void tersebut. Kita tidak berada di persimpangan yang ramai dan padat materi, melainkan terpencil di sebuah wilayah yang
sepi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ini bukan sekadar void biasa yang sering ditemukan di alam semesta, melainkan sebuah anomali raksasa yang luar biasa. Void tempat kita berada ini diyakini sebagai salah satu ruang kosong terbesar yang pernah diamati dalam sejarah astronomi. Ukurannya sangat tidak masuk akal, sehingga keberadaannya menantang hukum-hukum fisika yang kita percayai. Untuk benar-benar memahami seberapa besar struktur ini dan betapa terisolasinya kita, pertama-tama kita harus memahami skala ukuran di alam semesta secara bertahap. Mari kita mulai dari rumah kita. Kita hidup di planet Bumi yang bersama dengan planet-planet lain mengorbit sebuah bintang bernama Matahari, membentuk tata surya. Bagi kita, tata surya ini sudah terasa sangat luas. Pesawat luar angkasa Voyager 1 membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun hanya untuk mencapai batas terluarnya dan memasuki ruang antar bintang. Namun ini baru permulaan. Sistem tata surya kita ini hanyalah satu titik kecil di dalam lautan bintang yang membentuk galaksi Bima Sakti. Bima Sakti sendiri adalah sebuah galaksi spiral raksasa yang membentang sangat luas. Diameter Bima Sakti diperkirakan mencapai sekitar 100.000 tahun cahaya. Artinya, cahaya pun membutuhkan waktu 100.000 tahun untuk menyeberang dari satu ujung galaksi ke ujung lainnya. Lalu, apakah Bima Sakti sendirian? Tentu saja tidak. Galaksi-galaksi ini berkumpul dalam kelompok yang berjumlah puluhan hingga ribuan, yang kita sebut sebagai gugus galaksi. Bima Sakti kita tergabung dalam sebuah kelompok kecil yang disebut grup lokal bersama dengan galaksi Andromeda dan beberapa galaksi kerdil lainnya. Gravitasi mengikat kita semua dalam sebuah tarian kosmik yang abadi. Skalanya tidak berhenti di situ. Gugus-gugus galaksi ini kemudian berkumpul lagi dalam skala yang jauh lebih masif, membentuk sebuah benua kosmik yang disebut supergugus galaksi atau supercluster. Grup lokal kita ternyata berada di wilayah pinggiran dari sebuah supergugus raksasa yang sangat indah yang diberi nama supergugus Laniakea, yang dalam bahasa Hawaii berarti surga yang tak terukur. Nah, di antara benua-benua kosmik raksasa seperti Laniakea inilah terdapat lautan kekosongan yang membentang tak terhingga. Ruang hampa di antara supergugus inilah yang kita sebut sebagai void. Seperti pulau-pulau yang dipisahkan oleh samudra yang luas, galaksi-galaksi terpisahkan oleh void ini. Dan intinya adalah kita tidak berada di daratan yang padat, melainkan terapung di tengah lautan hampa itu. Fakta yang paling mencengangkan adalah bahwa posisi kita berada sangat dekat dengan pusat dari void raksasa tersebut. Kita hidup di lingkungan yang jauh lebih sepi dibandingkan dengan rata-rata wilayah lain di alam semesta. Ini bukanlah sekadar masalah letak geografis kosmik, melainkan sebuah misteri yang mempengaruhi bagaimana kita melihat dan mengukur alam semesta dari sudut pandang bumi. Lalu, seberapa besarkah skala ruang kosong ini? Persiapkan diri kalian untuk angka yang sulit dicerna akal sehat. Diameter dari void ini diperkirakan mencapai angka yang luar biasa, yaitu 2 miliar tahun cahaya. Ini adalah ukuran yang sangat masif, sebuah ruang 3 dimensi yang membentang begitu luas hingga hampir tidak mungkin dibayangkan oleh otak manusia yang terbiasa dengan ukuran bumi. Mari kita coba visualisasikan sejenak. Cahaya adalah entitas tercepat di alam semesta, bergerak dengan kecepatan fantastis sekitar 300.000 km dalam 1 detik saja. Dalam 1 detik, cahaya bisa mengelilingi bumi 7,5 kali. Namun bahkan dengan kecepatan setinggi itu, sebuah berkas cahaya membutuhkan waktu 2 miliar tahun hanya untuk melintasi kekosongan raksasa ini. Untuk memberikan gambaran yang lebih gila lagi, ingatkah kalian bahwa galaksi Bima Sakti kita memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya? Jika kita membariskan galaksi Bima Sakti secara berdampingan dari satu ujung void ke ujung lainnya, kita bisa menjejerkan sebanyak 20.000 galaksi Bima Sakti di dalam lubang raksasa ini. Skalanya benar-benar di luar nalar manusia. Tentu saja, void ini bukanlah ruang hampa mutlak di mana tidak ada satu atom pun di dalamnya. Bima Sakti dan beberapa galaksi tetangga kita tetap berada di sini. Namun, kepadatan galaksi di dalam wilayah ini secara signifikan lebih rendah.
Berdasarkan pengamatan kepadatan materi di dalam void ini sekitar 20% lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kepadatan alam semesta secara keseluruhan. Jadi, alih-alih membayangkannya sebagai ruang kosong melompong yang gelap gulita, lebih tepat jika kita menganggapnya sebagai wilayah kosmik yang agak memudar atau renggang. Seperti sebuah wilayah pedesaan yang sepi penduduk dibandingkan dengan kota metropolitan kosmik yang padat. Namun meski hanya berbeda 20%, skala dan lokasi kehampaan ini telah mengguncang seluruh komunitas astronomi. Siapa yang pertama kali menyadari bahwa kita berada di tempat terpencil ini? Ruang hampa raksasa ini pertama kali diteliti secara mendalam pada tahun 2013 oleh sebuah tim yang terdiri dari 3 astronom brilian, Ryan Kinnan, Amy Barger, dan Lennox Cowie. Melalui pengamatan yang cermat, mereka berhasil mengidentifikasi anomali besar yang tersembunyi di lingkungan kosmik sekitar kita. Sebagai penghormatan atas penemuan mereka, ruang hampa ini diberi nama KBC Void yang diambil dari huruf depan nama keluarga ketiga ilmuwan tersebut. Dalam beberapa literatur astronomi, struktur ini juga sering disebut sebagai local hole atau lubang lokal. Penemuan ini segera memicu gelombang kejut dan diskusi hangat di berbagai lembaga penelitian dan universitas di seluruh dunia. Bagaimana tim ilmuwan ini bisa menemukannya? Mereka menggunakan metode observasi cahaya inframerah dekat untuk menembus debu kosmik dan melihat lebih jauh ke ruang angkasa. Melalui data tersebut, mereka menjadi yang pertama menunjukkan dengan bukti kuat bahwa jumlah galaksi di lingkungan sekitar kita secara signifikan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rata-rata alam semesta secara keseluruhan. Namun masalahnya adalah lubang lokal ini terlalu besar dan terlalu aneh. Menurut simulasi komputer terbaik yang dimiliki oleh para kosmolog saat itu, ruang kosong sebesar ini seharusnya tidak mungkin terbentuk. Dalam model standar pembentukan alam semesta yang dianut secara luas, materi seharusnya mendistribusikan dirinya secara lebih merata tanpa menyisakan lubang raksasa sejauh 2 miliar tahun cahaya. Karena temuan ini sangat bertentangan dengan model kosmologi yang sudah mapan, wajar saja jika pada awalnya komunitas astronomi dunia bersikap sangat skeptis. Banyak ilmuwan yang tidak percaya dan menganggap temuan KBC Void ini mungkin hanyalah kesalahan instrumen, ilusi optik kosmik, atau anomali data sementara. Penolakan adalah reaksi alami dalam sains ketika sebuah paradigma baru muncul. Meskipun mendapat banyak keraguan, metode yang digunakan oleh tim peneliti untuk menemukan ruang ini sebenarnya cukup sederhana dan sangat solid secara fisika. Mereka menggunakan prinsip yang disebut pergeseran merah atau redshift. Saat alam semesta mengembang, cahaya dari galaksi yang bergerak menjauhi kita akan meregang, sehingga panjang gelombangnya bergeser ke arah warna merah pada spektrum cahaya. Semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia bergerak menjauhi kita akibat ekspansi alam semesta, dan akibatnya pergeseran merahnya akan semakin besar. Dengan mengukur tingkat pergeseran merah dari ribuan galaksi secara presisi, para ilmuwan dapat menghitung jarak masing-masing galaksi tersebut dari bumi. Dari data ini, mereka berhasil menyusun sebuah peta 3 dimensi dari alam semesta lokal kita. Dengan menggunakan peta 3 dimensi ini, mereka mengamati ruang dalam radius ratusan juta tahun cahaya di sekitar Bima Sakti, dan hasil pemetaan tersebut sungguh mencolok. Sebuah wilayah raksasa dengan jumlah galaksi yang sangat minim terpampang jelas di layar komputer mereka. Wilayah renggang ini bukanlah ilusi, melainkan terkonfirmasi oleh data pemetaan yang sangat akurat dan terukur. Masalah utamanya bukan pada keberadaan void itu sendiri. Seperti yang kita bahas sebelumnya, keberadaan void di alam semesta memang sudah menjadi fakta yang diketahui umum. Namun, KBC void ini spesial. Skalanya luar biasa masif. Berdasarkan perhitungan astronomi, ukuran KBC Void ini sekitar 7 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata void biasa yang ditemukan di bagian lain alam semesta. Berdasarkan model kosmologi standar yang kita miliki yang telah teruji oleh waktu dan banyak penemuan, kemungkinan terbentuknya sebuah void raksasa sebesar itu sangatlah kecil, bahkan nyaris mustahil. Simulasi superkomputer berulang kali gagal mereproduksi struktur sebesar KBC Void secara alami. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana fenomena anomali ini bisa tercipta di alam semesta kita?
Untuk menemukan jawaban atas teka-teki pembentukan lubang raksasa ini, kita harus melakukan perjalanan waktu. Kita harus mundur jauh ke belakang, melintasi miliaran tahun sejarah kosmik, tepat ke momen setelah terjadinya Big Bang atau ledakan dahsyat. Di masa-masa awal inilah benih-benih dari segala struktur raksasa di alam semesta, termasuk KBC Void, mulai ditaburkan. Segera setelah ledakan Big Bang terjadi, alam semesta berada dalam kondisi yang sangat ekstrem. Ruang kosmik pada saat itu berukuran sangat kecil, sangat padat, dan memiliki suhu yang luar biasa panas, jauh melebihi inti bintang manapun. Di dalam ruang mikroskopis yang bergejolak ini, terjadi sebuah fenomena fisika kuantum yang sangat penting yang disebut sebagai fluktuasi kuantum. Apa sebenarnya fluktuasi kuantum itu? Dalam dunia fisika kuantum yang aneh, ruang hampa tidak pernah benar-benar kosong. Energi dapat secara spontan muncul dari ketiadaan dalam waktu yang sangat singkat, lalu menghilang kembali. Fenomena kemunculan dan hilangnya energi secara terus-menerus ini menciptakan riak-riak kecil yang tak henti-hentinya di dalam lautan energi alam semesta purba. Ketika ukuran seluruh alam semesta saat itu masih lebih kecil dari satu atom tunggal, fluktuasi energi mikroskopis ini terjadi. Tiba-tiba alam semesta mengalami periode ekspansi yang sangat cepat, membesar secara eksponensial dalam sepersekian detik. Proses ini mengunci fluktuasi mikroskopis tersebut dan membentangkannya melintasi skala kosmik, mempengaruhi struktur alam semesta secara permanen. Akibat dari proses ekspansi kilat ini, materi di alam semesta tidak tersebar secara merata sempurna, terdapat perbedaan kepadatan yang sangat halus. Di beberapa wilayah, jumlah materi sedikit lebih banyak, sementara di wilayah lain jumlahnya sedikit lebih sedikit. Perbedaan kepadatan awal ini sangatlah kecil, mungkin hanya sepersejuta dari rata-rata, tetapi dampaknya akan sangat menentukan di masa depan. Selama kurun waktu 13,8 miliar tahun berikutnya, kekuatan gravitasi mulai mengambil alih pertunjukan. Gravitasi bertindak layaknya seorang pemahat kosmik yang sabar. Wilayah yang memiliki sedikit lebih banyak materi, memiliki tarikan gravitasi yang lebih kuat, sehingga perlahan-lahan mulai menarik materi dari wilayah sekitarnya yang lebih renggang, memperkuat perbedaan kepadatan yang sudah ada. Proses ini sering digambarkan seperti prinsip yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tempat yang sudah padat, materi menarik lebih banyak materi dan bertumbuh menjadi gugusan galaksi raksasa. Sebaliknya, wilayah yang kekurangan materi, terus kehilangan materinya yang tersedot ke wilayah padat, membuatnya menjadi semakin kosong, perlahan-lahan membentuk void raksasa seiring berjalannya waktu. Hasil akhir dari proses panjang yang dikendalikan oleh gravitasi selama belasan miliar tahun inilah yang menciptakan struktur jaring kosmik yang kita lihat saat ini. Jaringan filamen galaksi, gugus galaksi super padat, dan tentu saja ruang-ruang hampa raksasa di antaranya. Void adalah hasil alami dari evolusi kosmik, namun ukuran super raksasa dari KBC Void tetap menjadi teka-teki yang menantang. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi teleskop, bukti-bukti yang mendukung keberadaan KBC Void tidak memudar, melainkan terus bertambah dan menumpuk. Semakin banyak data observasi independen yang dikumpulkan oleh berbagai instrumen di seluruh dunia yang secara konsisten menunjuk pada kesimpulan yang sama, kita memang tinggal di sebuah wilayah yang secara anomali lebih renggang. Puncaknya terjadi pada awal tahun 2025 ketika sebuah terobosan besar diumumkan oleh tim peneliti dari Universitas Portsmouth di Inggris. Penelitian ini dipimpin oleh astronom terkemuka Indrani Banik. Tim ini tidak hanya mengandalkan satu metode pengamatan, melainkan melakukan analisis komprehensif terhadap kumpulan data masif yang telah dikumpulkan dengan susah payah selama 2 dekade terakhir. Tim peneliti Portsmouth secara khusus menganalisis fenomena yang dikenal sebagai osilasi akustik baryon atau baryon acoustic oscillations. Mereka membandingkan model alam semesta standar yang tanpa void raksasa dengan model alam semesta yang menyertakan KBC void. Hasil analisis komputasi mereka menunjukkan sebuah kesimpulan yang sangat mengejutkan dan mengguncang kemapanan kosmologi modern. Hasilnya menunjukkan dengan sangat jelas bahwa model yang menyertakan KBC Void jauh lebih cocok dan selaras dengan pola data observasi nyata dibandingkan dengan model standar.
Data alam semesta merespon jauh lebih baik jika kita mengasumsikan bahwa kita memang berada di dalam lubang raksasa yang renggang tersebut. Ini adalah pukulan telak bagi mereka yang selama ini meragukan keberadaan void ini. Bahkan pada konferensi bergengsi Royal Astronomical Society di Inggris pada tahun 2025, sebuah presentasi memaparkan angka probabilitas yang mencengangkan. Berdasarkan analisis statistik yang sangat ketat, model alam semesta yang memiliki KBC void dinyatakan sekitar 100 juta kali lipat lebih masuk akal dan probabel dibandingkan model alam semesta seragam tanpa keberadaan void raksasa tersebut. Tentu saja dalam dunia sains yang objektif, satu atau dua penelitian belum bisa mengunci sebuah kebenaran secara mutlak. Masalah ini belum sepenuhnya diputuskan. Masih ada perdebatan sengit di kalangan ilmuwan, dan ada pula penelitian-penelitian tandingan yang berusaha membantah atau menawarkan penjelasan alternatif atas anomali data tersebut. Proses verifikasi dalam sains memang membutuhkan waktu. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang dimaksud dengan osilasi akustik baryon atau BAO yang menjadi dasar penelitian tadi. Istilah ini memang terdengar rumit dan asing. Sederhananya, BAO adalah jejak fosil dari gelombang tekanan suara raksasa yang merambat melalui lautan plasma superpanas di alam semesta purba sesaat setelah ledakan Big Bang terjadi. Ketika alam semesta mendingin, gelombang suara ini membeku di tempatnya, meninggalkan pola penyebaran materi galaksi. Jarak rambat maksimum dari gelombang ini telah terkunci dan terpaku secara universal di angka sekitar 490 juta tahun cahaya. Karena jaraknya selalu tetap dan pasti, para astronom menggunakan fenomena ini sebagai penggaris kosmik standar untuk mengukur jarak-jarak galaksi di luar angkasa. Bayangkan kalian sedang membangun sebuah gedung pencakar langit. Kalian pasti membutuhkan sebuah titik acuan atau patokan ukuran yang mutlak agar seluruh bangunan tidak miring atau runtuh. Nah, penggaris kosmik BAO inilah yang berfungsi sebagai patokan mutlak tersebut di alam semesta. Dengan penggaris ini, ilmuwan bisa mengukur seberapa cepat alam semesta mengembang di berbagai era sejarah kosmik. Menariknya, pada tahun 2024, sebuah instrumen canggih bernama Dark Energy Spectroscopic Instrument atau DESI merilis data observasi selama 1 tahun penuh. Data pengukuran penggaris kosmik BAO ini menunjukkan hasil yang sedikit meleset atau bergeser dari prediksi ketat model kosmologi standar. Pergeseran halus ini bukanlah kesalahan alat, melainkan pesan tersembunyi dari alam semesta. Hasil dari instrumen DESI ini secara luas diinterpretasikan oleh banyak ilmuwan sebagai indikasi kuat bahwa kepadatan materi di lingkungan lokal kita saat ini memang secara fundamental berbeda dari rata-rata alam semesta. Ini menambah bobot argumen bahwa kita benar-benar hidup dalam sebuah gelembung kosmik yang memiliki karakteristik fisik yang berbeda dari wilayah kosmik yang lebih padat di luar sana. Lalu pertanyaan terbesarnya adalah, mengapa ruang hampa raksasa tempat kita tinggal ini menjadi topik yang begitu panas dan penting? Mengapa ratusan astronom menghabiskan karir mereka untuk meneliti lubang ini? Jawabannya terletak pada potensi ruang hampa ini untuk memecahkan salah satu misteri paling menjengkelkan dalam sejarah fisika dan astronomi selama lebih dari 60 tahun terakhir. Misteri besar yang memusingkan para ilmuwan tersebut dikenal dengan nama ketegangan Hubble atau Hubble tension. Untuk memahami masalah ini, kita harus menyadari satu fakta dasar. Alam semesta kita tidaklah statis. Ia terus mengembang dan bertambah besar setiap detiknya. Galaksi-galaksi bergerak saling menjauh satu sama lain seperti titik-titik pada balon yang sedang ditiup hingga membesar. Kecepatan ekspansi alam semesta ini direpresentasikan oleh sebuah angka tunggal yang sangat krusial yang disebut sebagai konstanta Hubble. Angka ini memegang kunci untuk mengetahui seberapa besar alam semesta kita, seberapa cepat ia mengembang, dan yang paling penting, berapa usia sebenarnya dari alam semesta sejak terjadinya Big Bang. Konstanta ini adalah detak jantung dari kosmologi. Namun disinilah letak bencana besarnya. Cara kita mengukur konstanta Hubble ini menghasilkan dua angka yang saling bertentangan secara tajam.
Jika kita mengukur kecepatan ekspansi secara langsung menggunakan galaksi-galaksi yang relatif dekat dengan bumi, kita mendapatkan satu angka yang tinggi. Namun, jika kita menggunakan metode lain dari cahaya purba, angkanya menjadi jauh lebih rendah. Mari kita lihat metode pertama, yaitu metode pengukuran langsung atau lokal. Dengan mengamati bintang-bintang di galaksi terdekat kita, para astronom menghitung bahwa alam semesta mengembang dengan kecepatan sekitar 72 hingga 75 km per detik untuk setiap jarak 1 megaparsek. Kecepatan ini cukup agresif dan mengindikasikan bahwa alam semesta mengembang dengan sangat cepat di masa sekarang. Sebaliknya, metode kedua menggunakan perhitungan tidak langsung berdasarkan latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB yang merupakan cahaya sisa pertama yang memancar tepat setelah Big Bang. Berdasarkan cahaya purba ini, model standar menghitung kecepatan ekspansi hanya sekitar 67 hingga 68 km per detik per megaparsek. Kecepatan ini jauh lebih lambat dari hasil pengukuran lokal. Perbedaan kecepatan sebesar 5 hingga 8 km per detik per megaparsek ini mungkin terdengar kecil bagi orang awam. Namun dalam dunia fisika presisi, perbedaan ini adalah sebuah jurang yang menganga. Selisih ini berada jauh di luar batas toleransi kesalahan alat ukur manapun. Ini berarti bukan alatnya yang salah ukur, melainkan ada sesuatu yang secara fundamental salah dengan pemahaman kita. Akibat ketidakcocokan angka ini, perkiraan kita tentang usia total alam semesta bisa meleset hingga 10%. Bayangkan jika usia yang selama ini kita yakini 13,8 miliar tahun ternyata salah besar. Ini adalah krisis nyata dalam kosmologi. Mengapa hal ini sangat memusingkan? Karena kedua metode pengukuran tersebut benar-benar independen satu sama lain dan masing-masing sangatlah presisi. Metode pengukuran lokal mengandalkan observasi terhadap jenis bintang khusus yang disebut variabel Cepheid yang berdenyut dengan ritme cahaya yang sangat konsisten serta ledakan bintang raksasa yang disebut supernova. Keduanya bertindak sebagai mercusuar standar di alam semesta. Dengan mengamati seberapa terang mereka dari bumi, kita bisa menghitung jarak dan kecepatan mereka dengan sangat akurat. Awalnya, banyak yang berharap bahwa teleskop generasi baru akan mengoreksi kesalahan pengukuran lokal ini dan menurunkan angkanya. Namun kenyataannya pengamatan terbaru di tahun 2024 menggunakan teleskop luar angkasa James Webb yang super canggih justru mengkonfirmasi bahwa pengukuran lokal yang tinggi tersebut memang benar dan akurat. Harapan untuk menutup celah perbedaan angka ini pun sirna. Di sisi lain, perhitungan yang didasarkan pada cahaya sisa Big Bang purba juga tetap kokoh pada angka yang rendah. Karena kedua nilai ini terbukti valid namun menolak untuk selaras, kita dihadapkan pada kesimpulan yang tidak terhindarkan. Pemahaman kita tentang fisika kosmik pasti ada yang keliru atau tidak lengkap. Perdebatan ini telah berlangsung lebih dari 60 tahun tanpa titik temu, dan disinilah KBC Void, ruang hampa raksasa tempat kita tinggal, masuk sebagai pahlawan potensial yang dapat menyelamatkan kosmologi dari krisis ini. Gagasan inovatif muncul bahwa keberadaan void inilah yang sebenarnya menyebabkan ilusi perbedaan kecepatan tersebut. Teori ini memberikan penjelasan fisik yang sangat elegan tanpa harus meruntuhkan seluruh hukum fisika yang telah kita bangun. Prinsip kerjanya cukup sederhana dan logis. Bayangkan kita berada di dalam wilayah yang kepadatan materinya rendah, yaitu KBC Void. Sementara itu, tepat di luar batas void ini, alam semesta penuh dengan materi yang jauh lebih padat. Berdasarkan hukum gravitasi, massa yang lebih besar akan menarik massa yang lebih kecil. Jadi, wilayah luar yang padat ini terus menarik galaksi-galaksi di dalam void. Akibat tarikan gravitasi dari luar ini, galaksi-galaksi di dalam void, termasuk galaksi di sekitar kita, mengalami aliran atau arus gerak yang mengarah keluar menuju tepi void. Gerakan tambahan yang unik ini disebut sebagai kecepatan aneh atau peculiar velocity. Galaksi-galaksi ini seolah-olah berlari keluar meninggalkan wilayah yang sepi menuju wilayah yang lebih ramai dan bermassa besar. Kecepatan aneh dari galaksi-galaksi yang tersedot ke luar void ini kemudian bercampur dan menambah kecepatan ekspansi alam semesta murni yang sedang kita ukur dari bumi.
Karena kita mengukur galaksi-galaksi yang memang sedang bergerak menjauh dari kita menuju tepi void, kita mendapatkan ilusi bahwa ekspansi lokal alam semesta terjadi jauh lebih cepat daripada angka rata-rata sebenarnya. Fenomena tarikan keluar ini secara artifisial menggembungkan atau memanipulasi hasil pengukuran lokal kita. Kecepatan ekspansi yang kita ukur di sekitar kita tampak sekitar 11% lebih tinggi dari yang seharusnya. Ilusi optik kosmik yang diciptakan oleh struktur void inilah yang menyebabkan konstanta Hubble dari metode lokal selalu lebih tinggi daripada metode pengamatan cahaya purba. Dukungan matematis untuk teori ini diterbitkan pada tahun 2024 oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Banik. Dalam makalah ilmiah tersebut, mereka menyajikan perhitungan detail yang menunjukkan bahwa dalam radius 1 miliar tahun cahaya di sekitar kita, kepadatan materi memang 20% lebih rendah. Efek gravitasi dari kekurangan massa ini secara presisi dapat menjelaskan ketegangan Hubble. Ini adalah pencerahan yang luar biasa. Fakta bahwa kita berada di tempat yang sangat spesifik dan tidak biasa di alam semesta memutarbalikkan persepsi kita tentang seluruh kosmos. Namun apakah KBC Void adalah jawaban yang sempurna dan final untuk semua masalah ketegangan Hubble ini? Mengingat betapa kompleksnya alam semesta, para ilmuwan sangat berhati-hati untuk tidak langsung mengambil kesimpulan mutlak. Perdebatan sengit tentang sifat asli KBC Void masih terus berlangsung, meskipun keberadaannya semakin diyakini, skala pasti dan distribusi kepadatan di dalamnya masih menjadi subjek penelitian intensif. Pada pertengahan tahun 2025, sebuah studi independen membandingkan data kecepatan gerak galaksi dan menyimpulkan hasil yang cukup mengejutkan dan berbeda dari konsensus sebelumnya. Studi tandingan tersebut mengklaim bahwa ukuran sebenarnya dari void ini mungkin hanya sekitar 10% dari estimasi raksasa yang diyakini sebelumnya. Jika ukuran void ini ternyata jauh lebih kecil, maka gaya tarikan gravitasi keluarnya tidak akan cukup kuat untuk menjelaskan seluruh anomali ketegangan Hubble. Hal ini menunjukkan betapa tidak pastinya realitas struktur kosmik raksasa ini. Oleh karena itu, banyak fisikawan teoritis yang masih berpegang pada argumen bahwa ketegangan Hubble tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyalahkan ruang kosong tempat kita tinggal. Mereka berpendapat bahwa anomali ini adalah sinyal peringatan bahwa kita mungkin perlu merombak seluruh hukum fisika yang ada. Kita mungkin membutuhkan teori fisika baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Dari sinilah muncul sebuah proposal teori yang sangat radikal dan berani dalam perdebatan tentang void ini. Teori alternatif ini dinamakan dinamika Newtonian termodifikasi atau sering disingkat sebagai MON. Teori ini menantang pemahaman mapan kita tentang gravitasi yang telah diajarkan sejak zaman Sir Isaac Newton dan Albert Einstein. MON mengusulkan cara kerja semesta yang berbeda. Inti dari teori MON adalah sebuah asumsi yang mengejutkan gravitasi tidak selalu bekerja dengan kekuatan yang sama di setiap situasi. Menurut teori ini, di lingkungan kosmik terpencil di mana percepatan gravitasi sangatlah rendah, hukum gravitasi standar tidak lagi berlaku seperti biasa. Di lingkungan yang sangat sepi ini, gravitasi justru bekerja jauh lebih kuat dari yang diprediksikan oleh Newton. Model kosmologi standar yang saat ini dianut luas, yang dikenal sebagai model lambda CDM, sangat bergantung pada keberadaan materi gelap tak terlihat untuk menjelaskan pembentukan struktur alam semesta. Namun seperti yang kita bahas sebelumnya, simulasi komputer berdasarkan model standar materi gelap ini sangat kesulitan untuk membentuk lubang kosong raksasa sebesar KBC Void dalam waktu 13,8 miliar tahun. Sebaliknya, ketika para ilmuwan menjalankan simulasi pembentukan alam semesta menggunakan hukum gravitasi MON yang telah dimodifikasi, hasilnya sungguh menakjubkan karena gravitasi bekerja lebih reaktif dan kuat di wilayah renggang, materi berkumpul jauh lebih cepat. Dalam simulasi MON, struktur jaring kosmik raksasa dan kekosongan masif seperti KBC Void dapat terbentuk secara alami dan mudah. Teori MON secara berani menyangkal keberadaan materi gelap sama sekali. Mereka mengklaim bahwa anomali pergerakan galaksi bukan disebabkan oleh materi tak terlihat, melainkan karena hukum gravitasinya sendiri yang perlu direvisi.
Meskipun klaim revolusioner ini belum menjadi pandangan arus utama dalam sains, dalam kasus spesifik pembentukan KBC Void, prediksi MON jauh lebih akurat daripada model standar. Hingga detik ini, belum ada kesepakatan final mengenai teori mana yang mutlak benar. Observasi astronomi saat ini berada pada tahap krusial di mana bukti-bukti yang mendukung model standar materi gelap dan bukti-bukti yang menguntungkan teori modifikasi gravitasi MON hidup berdampingan. Keduanya memiliki kelemahan dan kekuatan dalam menjelaskan fenomena alam semesta yang berbeda-beda. Ada satu lagi penemuan terbaru yang menambah tingkat kerumitan misteri ini. Pada tahun 2024, instrumen DESI yang kita bahas sebelumnya tidak hanya menemukan anomali jarak, tetapi juga mendeteksi indikasi mengejutkan lainnya. Mereka menemukan tanda-tanda bahwa energi gelap kekuatan misterius yang selama ini diyakini menyebabkan alam semesta mengembang semakin cepat mungkin perlahan-lahan mulai melemah seiring waktu. Jika energi gelap benar-benar bisa berubah kekuatannya, ini akan meruntuhkan fondasi kosmologi modern sekali lagi. Namun, tim peneliti Banik segera menunjukkan bahwa indikasi pelemahan energi gelap ini juga bisa dijelaskan dengan sempurna oleh keberadaan KBC Void. Sekali lagi, ilusi optik kosmik yang tercipta karena posisi terpencil kita mungkin telah menipu teleskop paling canggih buatan manusia. Karena kecepatan ekspansi lokal terlihat melambung akibat tarikan gravitasi pinggiran void, kita menyimpulkan secara keliru bahwa energi gelap bersifat fluktuatif. Padahal energi gelap mungkin saja konstan seperti yang diyakini sebelumnya. Argumen ini sangat kuat. Satu lubang kosong raksasa mampu memberikan solusi yang elegan untuk dua krisis terbesar dalam astronomi modern secara bersamaan. Terlepas dari semua perdebatan fisika yang memusingkan tentang gravitasi dan ekspansi alam semesta, keberadaan KBC Void memunculkan implikasi yang jauh lebih filosofis dan menarik bagi umat manusia. Implikasi ini membawa kita kembali ke pertanyaan mendasar yang kita bahas di awal video. Jika alam semesta ini begitu tak terhingga luasnya, di manakah semua peradaban luar angkasa lainnya berada? Paradoks Fermi telah menghantui para pemikir selama puluhan tahun. KBC Void memberikan salah satu jawaban fisika yang paling meyakinkan dan elegan atas misteri keheningan kosmik ini. Jawabannya sangat sederhana, alam semesta ini sunyi karena posisi kita terisolasi. Kita tidak mendengar apa-apa karena kita tinggal di wilayah perumahan kosmik yang sangat sepi dan jauh dari pusat keramaian galaksi. Coba pikirkan logika sederhana ini, di dalam Void, kepadatan materi 20% lebih rendah. Berkurangnya materi berarti jumlah galaksi yang terbentuk lebih sedikit. Lebih sedikit galaksi secara otomatis berarti jumlah bintang seperti matahari juga lebih sedikit. Dan pada akhirnya, lebih sedikit bintang berarti jumlah planet berbatu yang berpotensi mendukung kehidupan juga berkurang drastis. Dengan jumlah bahan baku kehidupan yang sangat terbatas di lingkungan lokal kita, peluang statistik munculnya organisme biologis, apalagi peradaban cerdas yang mampu menciptakan teknologi antar bintang, menjadi sangat kecil. Void adalah wilayah kosmik yang tandus dibandingkan dengan filamen-filamen padat di luar sana yang penuh dengan material kaya untuk membentuk tata surya yang subur. Bahkan jika secara ajaib ada peradaban cerdas lain yang berhasil berevolusi di planet lain di dalam KBC Void ini, jarak antar bintang dan antar galaksi di wilayah renggang ini jauh melampaui batas kewajaran. Di wilayah kosmik yang padat, peradaban mungkin hanya terpisah puluhan tahun cahaya, namun di dalam Void, peradaban terdekat mungkin terisolasi ratusan juta tahun cahaya dari kita. Pada jarak se-ekstrem itu, komunikasi menjadi hal yang mustahil secara fisika. Jika alien mengirimkan sinyal radio dengan kecepatan cahaya hari ini, sinyal tersebut baru akan mencapai bumi ratusan juta tahun di masa depan. Tidak ada jaminan bahwa saat sinyal itu tiba, umat manusia masih eksis untuk menerimanya. Sinyal itu mungkin melewati reruntuhan bumi yang sudah lama mati. Sebaliknya, mari kita bayangkan kehidupan di luar Void. Di gugusan galaksi yang padat materi, bintang-bintang saling berdekatan. Peradaban yang lahir di sana akan memiliki tetangga kosmik yang relatif mudah dijangkau. Mereka mungkin telah membentuk jaringan komunikasi antar planet atau perdagangan antar bintang, sementara kita terjebak sendirian di pedalaman alam semesta yang sunyi senyap.
Situasi kita saat ini sangat mirip dengan sekelompok penduduk desa yang tinggal tepat di tengah hamparan gurun pasir Sahara yang sangat luas tak bertepi. Penduduk desa ini menatap cakrawala yang kosong dan terus bertanya-tanya dengan heran mengapa tidak ada satupun turis atau musafir yang datang mengunjungi kita. Jawabannya jelas, karena kita tinggal di tempat yang terlalu terpencil. Tentu saja, isolasi kosmik ini bukanlah satu-satunya teori yang mencoba menjelaskan keheningan alam semesta. Ada teori lain yang lebih pesimis, seperti kecenderungan peradaban maju untuk menghancurkan diri mereka sendiri melalui perang nuklir atau kerusakan lingkungan sebelum mereka sempat menjelajah bintang. Atau mungkin teknologi alien terlalu maju sehingga sinyal mereka tidak bisa kita kenali. Namun di antara semua penjelasan spekulatif tentang paradoks Fermi, hipotesis KBC-Voigt menonjol karena satu alasan penting. Teori ini memiliki dasar fisika yang kuat dan dapat diuji secara ilmiah melalui observasi. Kita bisa mengukur kepadatan galaksi, kita bisa menghitung jarak, dan kita bisa memvalidasi apakah kesunyian ini memang murni disebabkan oleh letak geografis kosmik kita. Nah, tetapi tunggu dulu, ada satu hikmah luar biasa dari isolasi kita di dalam void ini yang patut kita syukuri. Fakta bahwa kita berada di lingkungan yang sangat renggang ini mungkin merupakan syarat mutlak bagi terciptanya kehidupan biologis di bumi. Wilayah alam semesta yang terlalu padat galaksi adalah tempat yang sangat keras, berbahaya, dan mematikan bagi kehidupan rapuh seperti kita. Di persimpangan jaring kosmik yang padat, galaksi-galaksi sering bertabrakan dengan dahsyat, supernova meledak di mana-mana menyebarkan radiasi mematikan. Lubang hitam supermasif yang sangat aktif menyemburkan jet energi yang mampu menghanguskan planet dalam sekejap. Lingkungan kosmik yang penuh kekacauan ekstrem tersebut tidak memberikan waktu bagi kehidupan untuk berevolusi secara stabil. Sebaliknya, KBC-Voigt menawarkan lingkungan yang tenang, damai, dan stabil secara radiasi. Jarang ada tabrakan galaksi, tingkat radiasi latar belakang cukup rendah, dan cuaca ruang angkasa relatif bersahabat. Secara paradoks, justru karena kita hidup di lingkungan yang terpencil dan miskin interaksi kosmik inilah, bumi memiliki waktu miliaran tahun yang damai untuk menetaskan kehidupan cerdas. Semua kisah tentang KBC-Voigt ini pada akhirnya mengajarkan kita satu pelajaran berharga tentang kerendahan hati. Kisah ini menyadarkan kita bahwa pandangan kita terhadap alam semesta sangatlah terbatas oleh posisi kita sendiri. Selama ini kita mengukur dan menilai seluruh kosmos dari satu titik kecil yang kita anggap sebagai standar rata-rata, padahal nyatanya kita berada di tempat yang sangat anomali. Namun jangan khawatir, sains tidak pernah berhenti mencari kebenaran mutlak. Saat ini, para astronom sedang memusatkan perhatian pada fenomena baru yang disebut ledakan radio cepat atau FRB. Kilatan energi sesaat yang sangat kuat dari luar angkasa ini akan digunakan sebagai alat ukur jarak generasi terbaru. Dengan memetakan ribuan FRB, kita akan segera bisa melihat batas pasti dari KBC-Voigt ini. Selain itu, peluncuran teleskop luar angkasa Nancy Grace Roman yang dijadwalkan beroperasi penuh pada tahun 2026 akan menjadi babak baru. Teleskop ini memiliki sudut pandang yang jauh lebih luas dari teleskop sebelumnya, mampu mengamati ratusan juta galaksi secara serentak. Instrumen ini diharapkan dapat menggambar peta distribusi materi di sekitar kita dengan tingkat presisi yang belum pernah ada. Dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan mendapatkan jawaban pasti apakah kita benar-benar hidup di tengah lubang kosong raksasa atau apakah fisika kosmik yang harus ditulis ulang. Apapun jawabannya, realitas bahwa posisi letak bumi kita di kosmos dapat mendistorsi seluruh pemahaman kita tentang realitas adalah sesuatu yang sangat memukau. Teruslah bertanya dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.